Perkenalkan, nama saya Hoirul Rozikin Nursalam. Saya mahasiswa dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Pada kesempatan saat ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang dasar setting SQL, where, dan order by. Tujuannya yaitu pembelajaran saat ini yaitu membatasi baris yang didapatkan dari suatu query, kemudian dapat mengimplementasikan untuk mengurutkan baris yang dapat dari satu query. Untuk penulisan statement where terletak setelah penggunaan klausa from dan select, memberisikan tentang kondisi yang diinginkan untuk menampilkan pada query. Kemudian ada operasi dalam statement selector sendiri. Yang pertama, string karakter dan tipe date. Itu penggunaan string karakter dan tanggal. Ada klausa where menggunakan tanda petik tunggal. Kemudian format untuk default dari tipe data date yaitu day, strip month, kemudian strip YY. Di sini dua angka untuk angka tanggal, kemudian 3 huruf untuk bulan, kemudian 2 angka di belakang untuk tahun. Untuk lebih lanjut, mari kita melakukan untuk percobaan yang pertama. Ke CMD, kemudian masuk ke SQL Plus, gunakan user code dengan password tiger. Selanjutnya itu percobaan yang pertama yaitu tampilkan nama, pekerjaan, dan nomor departemen dari tabel pegawai. Untuk pegawai yang pekerjaannya clerk, maka di sini kita gunakan select name untuk nama, job untuk pekerjaan, dan departemen number Depno dari tabel pegawai from employees. Untuk pegawai yang pekerjaannya clerk, where job pekerjaannya clerk. Ini kita menggunakan petik tunggal untuk string. Kemudian kita lakukan percobaan 2 untuk tipe data date. Itu tampilkan data pegawai yang tanggal mulai bekerjanya 2 April 1981. Kita select bintang, select all from employees, where hire date dengan petik tunggal 02 April 81. Oh, maksudnya 2 April. Yang keluar yaitu Jones, pekerjaannya yaitu manager. Selanjutnya itu operator pembandingan digunakan pada klausa where. Lalu kita coba langsung cobaan 3. Itu tampilkan nama, gaji, dan komisi. Tekan nama, select name, kemudian gaji, salary, komisi, com, dari pegawai from employee, dan nilai komisinya lebih besar daripada gaji, berarti where com lebih dari gaji, salary, muncul itu Martin. Dan selanjutnya itu operator between digunakan untuk tampilkan nilai berdasarkan suatu ring nilai, itu jangkauan. Di nomor 4 itu tampilkan nama dan gaji, select name sal dari pegawai from employees yang gajinya antara 1000 dan 1500. Jadi kita gunakan where sal between jangkauan pertama, itu batas pertama itu 1000 and 1500.
yang muncul Ward, Martin, Turner, Adam, dan Miller. Selanjutnya, penggunaan operator in digunakan untuk menguji nilai-nilai yang ada dalam list tanda kurung. Untuk penggunaan in, misalnya untuk nilai-nilai lebih dari 1. Kita coba untuk percobaan 5. Tampilkan nomor karyawan, nama, gaji, dan manajer. Kita menggunakan select, nomor karyawan, mnu, nama ini, gaji salary, kemudian manajer, mgr, dari tabel pegawai, from employee, di mana manajer dengan nomor karyawan 7902, kemudian 7566, kemudian 7788. Nah, lebih dari 1, jika kita meningkatnya dengan menggunakan in, mgr, where, mgr in 7902, 7566, kemudian 7788. Hasilnya akan sebagai berikut. Smith, Scott, Adam, Ford. Nah, kita lanjut selanjutnya, yaitu operasi penggunaan operator like. Operator definisi di sini digunakan untuk pencarian string sesuai dengan nilai yang dicantumkan pada kondisi. Itu untuk notasi simbol persen. Di sini digunakan untuk menotasikan zero atau banyak karakter. Kemudian underscore digunakan untuk menotasikan satu karakter. Jadi di sini kita implementasikan pada percobaan nomor 6. Itu tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja. Berarti nama select name, tanggal mulai bekerja hire date, dari tabel employees, yang dimana tanggal mulai bekerjanya di tahun 1981, berarti hire date, like, persen 81. Kenapa kita di sini menggunakan persen 81? Dikarenakan tahun terletak di paling belakang dari hire date. Kemudian persen ini untuk menyimpulkan bahwa di depan 81 masih ada banyak karakter yang lain. Namun, jikalau kita mengetahui berapa selisih karakter di depan 81, kita bisa artinya dengan underscore. Dan selanjutnya, itu percobaan 7. Untuk tampilkan nama pegawai yang mengandung karakter A sebagai huruf kedua. Jadi di sini kita menggunakan select, in name, from employees, where, in name, like, underscore A, persen, kasnya itu Black, Clark, dan Adams. Maaf, ini untuk karakter huruf kedua. Yang kedua yaitu underscore-nya 1, itu Ward, Martin, dan James. Kalau yang atas ini yaitu huruf A pada karakter ketiga, maka di depannya bisa kita ganti dengan underscore 2 kali. Sedangkan untuk sebagai huruf kedua, kita dapat menggunakan underscore sekali sebagai karakter yang pertama yang kita tidak tahu apa. Kemudian A, kemudian persen untuk tidak menghitung berapa karakter setelah A. Selanjutnya, itu penggunaan operator is null, yaitu untuk menguji apakah ada nilai null. Yang kita coba percobaan 8, itu tampilkan nama pegawai yang merupakan manajer perusahaan. Ditandai dengan kolom manajer 90. Jadi di sini kita menggunakan select in name untuk menampilkan nama pegawai dari tabel employees, di mana kolom manajer sama dengan 0,
MGR is null. Nah, yang keluar yaitu King. King di sini tidak memiliki MGR dikarenakan dia adalah seorang presiden dari perusahaan, maka tidak memiliki manajer di atasnya. Lanjut yaitu operator logika. Di sini kita dapat mengkombinasikan operator logika hasil dari dua atau lebih komponen kondisi, yaitu dengan operator AND untuk kondisi harus benar semua, operator OR untuk kondisi yang dapat salah satu benar, ataupun kondisi NOT untuk kondisi tidak ada yang benar. Untuk implementasi dari operator logika AND, kita coba pertemuan 9. Tampilkan nomor, nama, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1000 dan pekerjaannya clerk. Maka kita select MNO untuk nomor pegawai, INAME untuk nama, job untuk pekerjaan, dan salary untuk gaji dari tabel employees, where gaji lebih dari 1000, sal lebih dari 1000, jangan lupa N untuk dan, pekerjaannya adalah clerk job, tunggal clerk. Nah, tentunya hasilnya itu Anda bisa nilai dengan pekerjaan clerk dengan gaji di atas 1000. Selanjutnya, percobaan 10 untuk penggunaan operator OR, yaitu tampilkan nomor, nama, pekerjaan, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1000 atau pekerjaannya clerk. Kita gunakan select MNO nomor pegawai, INAME untuk nama, job untuk pekerjaan, dan salary untuk gaji dari tabel employees yang dimana gajinya lebih dari 1000 atau pekerjaannya clerk. Jadi di sini kita menampilkan walaupun salah satunya benar, itu dapat pekerjaannya clerk ataupun salary-nya lebih dari 1000. Yang kita lakukan nomor 11 untuk mengimplementasikan dari operator in atau operator not, itu soalnya tampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang pekerjaannya bukan clerk, manager, dan analis. Oke, di sini kita menggunakan select INAME untuk nama, job untuk pekerjaan dari tabel employees, where jobnya not in. Sini kita menggunakan in dikarenakan ada 3 salurnya sama hanya beda nilai. Untuk meringkas kita menggunakan in saja. Clerk, kemudian petik manager, petik analyst, maka yang keluar yaitu Allen, Ward, Martin, Scott, King, Turner, dan Ford. Kemudian selanjutnya yaitu penggunaan statement order by, yaitu untuk perintah sorting data berdasarkan nilai, bisa menggunakan ascending untuk secara urut naik ataupun descending untuk urut turun. Kita coba untuk percobaan 12, itu tampilkan nama, pekerjaan, nomor departemen, tanggal mulai bekerja di seorang pegawai dengan urut menaik berdasarkan tanggal mulai bekerja. Di sini kita menggunakan select ini untuk nama, job pekerjaan, tip nomor departemen, dan hire date tanggal mulai bekerja dari tabel employees yang berdasarkan hire date dengan urutan menaik menggunakan order by hire date.
akan naik. Smith Allen. Sini untuk default untuk statement order buy yaitu ascending. Kita untuk ascending bisa langsung order buy higher date ataupun kita ada menambahkan order buy higher date ascending. Selanjutnya untuk nomor percobaan 13, tampilkan nama, pekerjaan, nomor departemen, dan tanggal mulai bekerja dengan urutan menurut berdasarkan tanggal mulai bekerja. Dengan urutan menurun berarti menggunakan order by higher date ascending. Kita samakan seperti yang di atas. Saya menambahkan ascending akan muncul seperti berikut. Dari yang paling terakhir bergabung diurutkan sampai dengan yang paling awal bergabung. Kemudian percobaan selanjutnya yaitu percobaan 14, itu tampilkan nama, nomor, dan gaji selama setahun, beri kolom dengan gaji setahun. Coba select MNO, nama INIM, gaji salary, dari tabel employees, kemudian order by gaji setahun, salah, select MNO salary dikali 12, di nama alias gaji setahun, kemudian dari tabel employees, menggunakan order by gaji setahun langsung sehingga akan muncul secara ascending dari kecil ke besar. Untuk selanjutnya itu aturan preferensi, yaitu aturan prioritas dalam statement where, yaitu untuk urutannya yang pertama yaitu semua operator pembandingan, itu seperti contoh lebih dari, kurang dari, sama dengan. Kemudian untuk urutan kedua yaitu not, operator not. Kemudian urutan ketiga yaitu operator and, keempat operator or. Contohnya saksikan. Pertama, select name, job, salary, employees, where job sama dengan salesman or job sama dengan presiden yang memiliki gaji lebih dari 1.500. Oke, di sini ada menganukan terlebih dahulu salary terlebih dahulu 1.500. Kondisiannya itu berdasarkan kadensi, yaitu atau pembandingan terlebih dahulu. Berarti semua yang bertipekan salesman akan keluar ataupun pekerjaan job akan keluar yang merupakan gajinya 1.500. Sehingga untuk menampilkan yang pekerjaan salesman atau presiden yang hanya begitu 1.500, maka dapat menggunakan tanda kurung melakukan tingkatan preferensi. Jadi itu kita coba selectnya job, salary, pengalaman, kita gunakan yang tidak menggunakan tanda kurung terlebih dahulu sehingga akan mengeksekusi yang kondisi yang pertama yaitu job sama dengan salesman or job sama dengan presiden dan salary dari 1.500. Nah, di sini muncul yang 1.500 sudah muncul. Ini dapat dikarenakan pada kondisi OR terpisah, yaitu kondisi untuk job yang sama dengan salesman ditampilkan,
baru kemudian job yang presiden yang mempunyai salary 1.500 ditampilkan juga. Jadi untuk membenarkan statement kita dapat menggunakan tanda kurung untuk menampilkan yang pekerjaannya salesman atau presiden yang gajinya lebih dari 1.500, yaitu Ellen untuk salesman dan King untuk presiden. Untuk lebih memahami, mari kita melakukan latihan soal berikut. Yang nomor 1, buat query untuk menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih dari 2.550. Oke, maka select in-name untuk nama, salary untuk gaji dari tabel employees, di mana gajinya salary lebih dari 2.850. Muncul John, Scott, King, dan Ford. Kemudian nomor 2, latihan soal. Buat query untuk menampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari pegawai tersebut untuk pegawai yang mempunyai nomor pegawai 7566. Maka in-name nama pegawai, div-no nomor departemen dari tabel employees yang memiliki nomor NO 7566. Muncul Jones yang berada pada departemen nomor 20, dan nomor 3 itu tampilkan nama dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji yang tidak berada dalam ring antara 1.500 sampai dengan 2.850. Maka kita gunakan select name untuk nama, gaji, salary dari tabel employees, where tidak berada berarti not between, salary not between 1.500 and 2.850. Gunakan sebagai berikut. Kemudian untuk nomor 4, tampilkan nama pegawai, pekerjaan, dan tanggal mulai bekerja antara 20 Februari 1981 sampai dengan 1 Mei 1981. Urutkan menaik berdasarkan kolom mulai bekerja. Di sini kita menggunakan select ini untuk nama, job pekerjaan, hire date tanggal mulai bekerja dari tabel employees, where tanggal mulai bekerjanya antara 20 Februari sampai dengan 1 Mei, hire date between 20 Februari 81 and 1 Mei 1. Yang keluar Ellen, Ward, Jones, dan Blake. Nomor selanjutnya nomor 5, itu tampilkan nama pegawai dan nomor departemen dari semua pegawai dalam departemen 10 dan departemen 30 dalam urutan menaik berdasarkan nama. Nah, tampilkan select ini untuk nama, kemudian div-no nama departemen dari tabel employees yang dimana masuk dalam departemen 10 dan 30. Jadi div-no in 10, 30,
kemudian menggunakan order by untuk pengurutan, naik with ascending berdasarkan nama, keluar Ellen Blake Clark, dan seterusnya. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 6. Itu tampilkan nama dan gaji pegawai yang memiliki gaji lebih dari 1.500 dan bekerja pada nomor departemen 10 atau 30. Beri judul gaji pegawai dan gaji sebulan. Di sini menggunakan select ini untuk nama pegawai, kita beri nama alias pegawai. Kemudian salary, beri nama alias gaji sebulan, dikarenakan terdiri dari 2 kata maka menggunakan tanda petik ganda. Gaji sebulan. Tabel employees, di mana memiliki gaji lebih dari 1.500 dan bekerja pada nomor departemen 10 atau 30. Oke, akan tap now in 10 on 30. Akan muncul sebagai berikut: Ellen, Blake, Clark, dan King. Selanjutnya nomor 7 itu tampilkan nama dan tanggal mulai bekerja dari seorang pegawai yang mulai bekerja di tahun 1982. Karena di sini kita mencari hire date yang 1982, kita menggunakan fungsi like. Kita select ini untuk nama, hire date tanggal mulai bekerja dari tabel employee, yang dimana hire date-nya dari tahun 1982. Di like persen untuk sebelum angka 82, tambah 82 saja. Oke, koma akan sebagai berikut. Kemudian 8. Selanjutnya tampilkan nama dan pekerjaan pegawai yang tidak mempunyai manajer. Itu manajer 9 dulu. Kita menggunakan statement yang is null. Akan select ini untuk nama, job pekerjaan, from tabel employees, where mgr is null. Kita akan menghasilkan King, bukan pekerjaannya sebagai presiden. Untuk nomor selanjutnya, nomor 9, itu tampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang memiliki komisi atau kolom komisi tidak sama dengan 0. Kemudian urutkan berdasarkan gaji dan komisi dengan urutan menurun. Nah, di sini kita menggunakan select, salary untuk gaji, untuk komisi dari tabel employee, yang dimana komisi is not null, yang memiliki komisi order by, gaji dan komisi sal komisi akan muncul buat Martin, Turner, dan Allen. Gunakan urutan menurun, menggunakan salary, ascending, komisi ascending, dan selanjutnya nomor 10 yaitu tampilkan nama dari semua pegawai yang memiliki nama yang mengandung huruf A pada huruf ketiga.
Di sini kita menggunakan fungsi like. Kita select terlebih dulu. Klik ini untuk nama dari tabel employees, yang dimana where name like underscore untuk dua huruf sebelumnya, kemudian A, kemudian persen, yang keluar itu Blake, Clark, dan Adams. Kemudian lanjut selanjutnya nomor 11, tampilkan nama pegawai yang memiliki dua huruf L pada namanya dan bekerja di departemen 30 atau manajernya 7782. Kita akan select name, nama, from tabel employees, where sini terdapat dua kondisi, ketiga. Yang pertama itu dua huruf L menggunakan like, ini persen double L, dan bekerja di departemen 30 and step no 930 atau or LGR 7782. Hasilnya yaitu Allen dan Miller. Kemudian selanjutnya nomor 12 itu tampilkan nama, pekerjaan, dan gaji dari semua pegawai yang memiliki pekerjaan clerk atau analis dan gajinya tidak sama dengan 1.000, 3.000, atau 5.000. Ini kita menggunakan in untuk clerk, analis, dan kita menggunakan not in untuk tidak sama dengan 1.000, 3.000, dan 5.000. Nama saya di name, nama, job, jenis pekerjaan, salary itu gaji dari tabel employees, where job in memiliki gaji clerk atau analis, clerk, analis, dan and salary tidak sama dengan not in 1.000, 3.000, ataupun 5.000. Hasilnya itu Smith, Adams, James, dan Miller. Kemudian nomor 13, tampilkan nama, gaji, dan komisi dari semua pegawai yang mempunyai nilai komisi lebih dari jumlah gaji setelah dinaikkan 10%. Kita menggunakan select, name, salary, kemudian komisi dari tabel employee, where memiliki jumlah komisi lebih dari jumlah gaji setelah dikalikan 10%. 10% berarti 1,1 di komisi dari salary dikalikan 1,1. 1,1 itu salary tambah 1,1 dikali salary. Komisinya salah, komisi maka lupa di pengkondisian kurung. Nah, sini penambahan terlebih dahulu, pengalian terlebih dahulu baru ditambah. Sini kita menggunakan
saya lagi name dari front price where komisi dari 1,1 dikalikan dengan salary, maka hasilnya itu margin, itu komisinya 1.500 gaji 1.250. Selanjutnya sudah habis dari nomor terakhir. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran kita saat ini. Sampai jumpa selanjutnya. Terima kasih.